Selama ini aku percaya satu hal, kalau aku sudah menikahi perempuan terbaik. Perempuan yang sabar, cerdas, penyayang, dan selalu ada saat aku jatuh. Aku pikir, aku laki-laki paling beruntung di dunia. Sampai suatu malam, saat aku mencari HP-ku yang hilang, aku justru menemukan chat itu. Bukan di HP-ku, tapi di HP-nya. Dan sejak saat itu, semua yang kukira indah, ternyata cuma topeng yang dia pakai untuk menutup pengkhianatan. Hai, selamat datang di channel ini. Setiap laki-laki menyimpan luka, tapi tak semua tahu cara mengucapkannya. Malam ini aku membacakannya untukmu. Sebuah kisah nyata, dari suara yang jarang terdengar, dan dari hati yang terlalu lama diredam. Aku, Zehria Aldran, dan ini bukan sekedar cerita mereka. Ini mungkin cerita kita juga. Kalau kamu suka kisah nyata yang menyentuh dan menguatkan, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena siapa tahu, satu cerita hari ini bisa jadi pelita untuk hatimu. Namaku Adit. Usia 34 tahun. Sudah menikah hampir 7 tahun dengan perempuan yang, jujur saja, dulu aku banggakan di depan siapapun, Fania. Fania bukan cuma cantik. Dia juga perhatian, mandiri, dan pintar mengatur rumah. Aku sering cerita ke teman-temanku. Kalau semua laki-laki punya istri kayak Fania, dunia pasti damai. Begitu besar rasa syukurku, sampai aku merasa tak ada yang bisa merusak rumah tangga ini. Kami jarang bertengkar. Dia selalu bilang, "Kalau kamu capek kerja, cukup pulang ke aku, ya." Dan aku selalu pulang dengan semangat. Karena di rumah, ada dia. Ada cinta. Tapi mungkin, itulah yang membuat aku terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa cinta yang terlihat sempurna, tak mungkin menyimpan rahasia. Sampai suatu malam, saat aku cari HP-ku yang entah tertinggal di mana. Aku buka HP-nya yang ada di meja. Karena kadang kami pakai HP satu sama lain, tak ada yang disembunyikan. Setidaknya itu yang kupikirkan. Dan dari layar itulah, semua luka itu bermula. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Fania menyambutku dengan senyum lembutnya. Menyodorkan teh hangat dan nasi goreng buatan sendiri. Yang katanya resep baru dari YouTube. Aku duduk di meja makan sambil membuka kancing baju kerjaku yang sudah basah keringat. Kami makan berdua. Lampu ruang makan redup. Angin dari jendela mengalir pelan. Dia cerita banyak hal. Tentang tanaman baru yang dibelinya online. Tentang tetangga yang katanya ribut karena suaminya selingkuh. Lucu ya? Waktu itu aku masih sempat tertawa. Kalau kamu pernah selingkuh, kamu bakal ngaku nggak? Aku tanya iseng, setengah bercanda. Dia hanya tertawa kecil sambil bilang, "Ngaku sih, tapi setelah kamu nggak bisa marah lagi." Aku ikut tertawa waktu itu. Tak tahu kalau ucapan itu bukan bercanda. Setelah makan, aku bersandar di sofa. Rasa kantuk mulai datang, tapi aku ingat harus kirim laporan ke grup kerja. Ku cari HP-ku, tapi tak ada di tas. Ku tatap Fania yang sedang menyapu sisa remah di lantai dapur. "Van, HP aku kayaknya ketinggalan. Aku pinjam HP kamu bentar ya, cuma mau cek wah." Kataku sambil melangkah ke meja kecil di ruang tengah. Dia jawab santai, "Iya, ambil aja." Suaranya ringan, tak ada tanda panik. Dan mungkin itulah kenapa aku tidak curiga. Karena semuanya terlalu sempurna. Begitu ku buka HP-nya, notifikasi langsung muncul. Kontaknya bernama, Rian Kantor Jangan Ganggu. Nama yang tak asing, karena dia pernah cerita soal rekan kerja laki-laki itu. Yang katanya cerewet tapi lucu. Yang katanya suka curi-curi pandang kalau mereka rapat. Yang katanya, tidak penting. Tapi baris pesan yang muncul membuat jantungku berhenti sejenak. "Kalau malam ini kamu sendirian, aku kesana ya." Aku membeku. Tangan kiriku mengepal di atas paha. Nafasku mulai tak teratur. Dan ada satu suara dalam diriku yang langsung berkata, "Jangan buka. Jangan buka. Kamu belum siap." Tapi aku buka juga. Isi pesannya seperti mimpi buruk yang tak bisa kucegah. Mereka sudah chatting selama berbulan-bulan. Bahasa mereka bukan bahasa rekan kerja.
Itu bahasa dua orang yang saling menikmati waktu curi-curi. Candaan mesra. Emotikon peluk dan cium. Video pendek mereka ketawa di mobil. Dan yang paling menghancurkan, voice note pendek. Dengan suara Vania yang berbisik pelan. Jangan lupa bawa makanan kesukaanku ya, nanti aku temani kamu sampai kamu ngantuk. Disusul oleh emoji love. Aku duduk kembali di sofa. Masih memegang HP. Masih menatap layar yang penuh pengkhianatan. Tapi telingaku masih mendengar suara Vania di dapur. Ia sedang bersenandung kecil, lagu lama yang biasa dia nyanyikan saat bahagia. Aku memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berada di antara dua realita. Satu, realita suami yang merasa dicintai. Dan satu lagi, realita laki-laki yang telah dibohongi selama entah berapa lama. Aku tidak marah. Aneh, bukan? Aku justru merasa kosong. Seperti terlempar dari tubuhku sendiri. Seperti menjadi penonton dalam hidupku sendiri. Saat Vania masuk ruang tengah dan duduk di sampingku, aku hanya bilang, "Makannya enak, Van." Dan dia menjawab, "Alhamdulillah. Kamu kelihatan capek banget." Iya, aku capek. Tapi bukan karena kerja. Karena hatiku baru saja patah berkeping-keping. Malam itu aku tidur lebih awal dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena aku tak tahu harus bicara apa. Dan aku terlalu takut melihat wajahnya. Karena aku tahu, kalau aku menatap dia lama-lama, aku bisa menangis di depannya. Dan aku tidak ingin menangis. Bukan di depannya. Bukan malam itu. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena tidurku cukup. Tapi karena semalaman aku hanya memejamkan mata, tanpa benar-benar tidur. Setiap kali aku hampir tertidur, wajah Vania muncul. Suara tawa dia dengan laki-laki itu kembali terputar di kepala. Dan yang paling menyakitkan, adalah kenyataan bahwa aku tak tahu sejak kapan aku mulai dibohongi. Kupandangi wajah Vania saat dia masih tidur di sebelahku. Tenang. Damai. Wajah yang sama dengan yang dulu aku pandang sambil berucap janji di depan penghulu. Dalam diam aku bergumam. Kenapa, Van? Apa aku kurang cukup? Apa aku terlalu baik, sampai kamu merasa bosan? Hari itu aku berangkat kerja tanpa sarapan. Dia sempat bertanya, "Kenapa kamu buru-buru?" Aku jawab singkat, "Deadline." Sepanjang perjalanan, aku hanya berpikir, kalau aku ungkap semua hari ini, apa yang akan berubah? Kalau aku diam, berapa lama lagi aku sanggup bertahan? Aku mencoba berbicara pada diriku sendiri. Menghitung kebaikannya selama ini. Melawan pengkhianatannya yang satu ini. Tapi satu hal yang tak bisa aku pungkiri. Sekali kepercayaan hancur, cinta pun bisa ikut mati. Hari-hari berikutnya jadi siksaan. Setiap kata-kata manis dari dia, aku ragukan. Setiap sentuhan kecil, terasa palsu. Dan setiap senyum yang dia lemparkan, membuat aku bertanya. Kau tersenyum untukku, atau sedang membayangkan dia? Aku bahkan mulai kehilangan kendali atas diriku sendiri. Aku jadi mudah marah di tempat kerja. Jadi lebih pendiam di rumah. Dan lebih sering duduk di mobil dalam keadaan mesin mati. Hanya untuk menenangkan dada yang terasa sesak setiap kali mendengar notifikasi HP-nya berbunyi. Puncaknya, aku menulis di buku catatan kecil yang selama ini kugunakan untuk kerja. Bukan untuk tugas, tapi untuk menuliskan semua pertanyaanku padanya, yang belum pernah terucap. Kapan kamu mulai mencintai dia? Apa aku benar-benar pernah membahagiakanmu? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sudah lelah jadi istri terbaik? Kenapa kamu memilih dia, padahal kamu tahu aku setia? Setiap malam, aku menulis. Dan setiap pagi, aku kembali memasang wajah datar. Bertahan dalam pernikahan seperti ini. Bukan karena aku kuat. Tapi karena aku belum menemukan versi diriku yang sanggup meninggalkannya. Aku pernah berpikir, apa aku terlalu cinta? Tapi makin kesini, aku mulai bertanya. Apa ini masih cinta? Atau cuma trauma yang belum bisa kulepaskan? Dan malam itu,
saat kami makan malam bersama lagi. Dia menyuapiku seperti biasa. Tersenyum manis sambil berkata, "Besok weekend, kita jalan yuk?" Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hatiku, aku menangis. Karena aku tahu, bahkan jika dia memelukku malam itu pun, yang kurasakan bukan kehangatan, tapi kehampaan. Malam itu bukan malam biasa. Ada ketegangan yang sudah lama kupendam dan kini tak lagi bisa kutahan. TV menyala dengan suara pelan. Vania duduk di karpet ruang tengah, melipat baju sambil sesekali tertawa kecil menonton cuplikan drama Korea di ponselnya. Aku memandangi dia lama. Wajah yang dulu aku pandangi dengan kekaguman, malam ini aku pandangi dengan kehancuran. Wajah yang sama, tapi tidak lagi dengan rasa yang sama. Ku lepas remote pelan-pelan. TV ku matikan. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya latar malam itu. Dia menoleh. "Loh, kok dimatikan?" Aku jawab pelan. "Van, aku mau bicara. Dan aku minta kamu jujur malam ini. Jangan bohong. Jangan menyakiti aku lebih dari ini." Dia langsung tahu. Matanya berubah. Napasnya memburu. Tangannya diam, tak lagi melipat pakaian. Aku tanya pelan, "Siapa Rian?" Dia mencoba tenang. "Teman kantor." "Teman kantor apa yang kirim voice note manggil kamu, sayang?" Suaraku mulai berat. "Teman kantor apa yang ngajak kamu ketemu malam-malam di luar jam kerja? Yang simpan chatnya kamu sembunyikan di akun email yang gak pernah kamu bilang ke aku?" Dia diam. Kali ini, tidak menyangkal. Air matanya mulai mengalir. Tapi aku tetap tatap wajahnya. Aku ingin melihat. Apakah ini wajah penyesalan? Atau wajah yang menangis karena ketahuan? Aku beneran gak ada apa-apa sama dia, katanya sambil terisak. Awalnya cuma ngobrol biasa. Aku lagi butuh teman cerita. "Kamu sibuk, Dit? Kamu pulang udah capek, langsung tidur, jarang tanya aku kenapa diam." Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena getir. Jadi aku yang salah? Karena aku kerja siang malam buat kamu dan rumah ini? Karena aku nggak peka sama sinyal-sinyal kamu yang butuh perhatian? Lalu kamu cari perhatian ke laki-laki lain? Itu pembenaran menurut kamu? Dia langsung berlutut. Air mata jatuh ke karpet. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sampai sejauh itu. Aku ngerasa kosong. Tapi aku salah, Dit. Aku tahu aku salah. Aku bodoh, tolong jangan tinggalin aku. Tangannya memegang kakiku. Aku menatap ke langit-langit ruang tamu. Mataku panas, tapi aku menahan air mata itu. Karena aku tahu, kalau aku menangis sekarang, dia akan mengira aku masih bisa diselamatkan. Padahal, di dalam diriku, ada sesuatu yang sudah mati. Bukan cinta, tapi kepercayaan. Van, aku bukan Tuhan. Aku bisa maafkan, tapi aku nggak bisa lupa. Dan yang paling menyakitkan, bukan karena kamu mencintai orang lain, tapi karena kamu lebih memilih dia untuk bercerita. Bukan aku, suamimu sendiri. Tangisnya makin keras. Tapi aku tetap berdiri dan meninggalkan dia sendirian di ruang tengah. Aku masuk kamar, kunci pintu, dan untuk pertama kalinya, aku menangis keras. Bukan karena kehilangan istri yang kusayang, tapi karena kehilangan diri sendiri. Laki-laki yang dulunya kuat, kini rapuh karena pengkhianatan yang tak terduga. Aku duduk di lantai kamar. Kusandarkan kepala di dinding. Kupikirkan segalanya. Apakah anak-anak pantas tumbuh dengan melihat ayah mereka patah hati diam-diam? Apakah Vania bisa benar-benar berubah? Atau dia cuma takut kehilangan kenyamanan yang sudah kuberikan? Malam itu panjang. Hujan turun lebih deras. Dan dalam kesunyian itu, aku tahu, dunia kami sudah tak lagi sama. Pagi itu, aku tidak langsung keluar kamar. Suara Vania terdengar dari dapur. Dia memasak seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Tapi aku tahu, itu bukan rutinitas.
Itu usaha untuk mempertahankan sesuatu yang sedang retak di ujung kehancuran. Aku duduk di ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, matahari sudah naik tinggi. Tapi di dalam diriku, semuanya masih gelap. Beberapa menit kemudian, pintu kamar diketuk pelan. "Dit, boleh aku masuk?" Aku diam. Tapi dia masuk juga. Dia duduk di lantai, bersandar di pintu. Wajahnya lelah, mata sembab, dan tangannya menggenggam secari kertas. Aku tak tahu apa isinya. Aku udah hapus semua chat sama dia. Aku juga udah keluar dari grup kantor yang ada dia di dalamnya. Aku pindah ke tim lain, aku minta mutasi ke HRD. Aku menatapnya. Suaraku masih pelan. Aku nggak butuh pembuktian teknis, Van. Bukan soal kamu hapus atau enggak. Soalnya, kamu sudah pernah memilih dia. Secara sadar. Kamu lewati semua batas. Dan kamu sembunyikan dari orang yang tidur di sebelah kamu setiap malam. Dia menangis. Lagi. Jadi kamu mau pisah? Suaranya pelan, tapi nyaris patah. Aku tak langsung menjawab. Karena jawabannya pun belum bulat di hatiku. Aku menghela napas panjang. Van, aku nggak tahu. Aku belum bisa bilang iya. Tapi juga belum bisa bilang tidak. Dia mengangkat wajahnya. Aku masih cinta sama kamu, lanjutku. Tapi aku juga masih hancur. Dan aku nggak bisa pura-pura sembuh. Kita butuh ruang. Kita butuh waktu. Dan aku butuh sesuatu dari kamu, yang lebih dari sekadar kata, maaf. Apa itu? Dia bertanya pelan. Kejujuran. Bukan hanya soal dia. Tapi soal semua yang kamu rasain selama ini. Kalau kamu pernah merasa kesepian, kenapa kamu nggak bilang? Kalau kamu merasa aku berubah, kenapa kamu nggak ajak bicara? Aku menatap matanya. Jangan buat aku terus jadi satu-satunya orang yang berjuang di rumah ini, Van. Dia mengangguk, lalu membuka lipatan kertas yang dari tadi digenggam. Dia menyerahkannya padaku. Ternyata, itu surat tulisan tangan. Tulisannya sedikit berantakan, tapi penuh emosi. Isinya pengakuan. Tentang rasa sepi. Tentang ketakutan kehilangan koneksi emosional. Tentang rasa bersalah. Dan tentang harapan. Agar aku mau memberikan kesempatan. Bukan untuk kembali seperti dulu. Tapi untuk membangun ulang, dari dasar. Aku membaca surat itu sampai habis. Lalu meletakkannya pelan di meja. Baik. Kita mulai dari nol. Tapi kita nggak pura-pura bahagia. Kita mulai dari luka ini. Kita rawat. Kita obati. Kalau kamu sanggup, aku akan tetap di sini. Dia memeluk lututnya. Menangis pelan. Dan aku tahu. Ini bukan akhir. Bukan juga awal baru yang indah. Tapi ini adalah satu langkah menuju versi kami yang lebih jujur. Lebih terbuka. Dan mungkin, lebih manusiawi. Aku tidak akan bilang ini cerita yang indah. Juga bukan kisah cinta yang patut ditiru. Tapi ini adalah kenyataan yang terjadi di banyak rumah tangga. Di mana cinta tak selalu cukup. Dan kesetiaan bisa retak meski pernikahan tampak sempurna di luar. Aku memutuskan untuk tidak langsung pergi. Bukan karena aku lemah. Bukan karena aku terlalu cinta. Tapi karena aku percaya. Kadang, memberi kesempatan adalah bentuk keberanian tertinggi yang bisa dilakukan seseorang yang disakiti. Aku tidak memaafkan dengan mudah. Dan dia pun tak sembuh dalam semalam. Tapi setidaknya, kami memilih untuk tidak lagi saling bersembunyi. Buat kamu yang pernah disakiti. Entah oleh pasangan, teman, atau orang terdekat. Aku tahu rasanya. Rasa hancur. Rasa gagal. Rasa tidak cukup, meskipun sudah memberi semuanya. Tapi percayalah, luka tak selamanya berarti akhir. Kadang, itu awal dari kejujuran yang lama terpendam. Dan buat kamu yang sedang berada di posisi pelaku, yang sedang tergoda, sedang main api diam-diam. Ingat satu hal. Pengkhianatan tak pernah layak untuk apapun. Tidak untuk pelarian. Tidak untuk validasi. Tidak juga untuk pembuktian bahwa kamu masih diinginkan.
Karena sekali kamu hancurkan kepercayaan, kamu sedang menggores luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga kamu bisa menjaga apa yang sedang kamu miliki sekarang, dan menyembuhkan luka yang belum sempat kamu obati. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke teman-temanmu yang sedang berjuang dalam diam. Karena siapa tahu, cerita ini bisa menyelamatkan satu hati yang nyaris menyerah. Sampai ketemu di cerita berikutnya.